Shalom Indonesia, shalom saudara, rekan, sahabat, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat saudara, sahabat-sahabat keluarga saya yang Muslim. Dan selamat Hari Kenaikan Isa Al-Masih bagi saudara-saudara saya, pengikut-pengikut Isa Al-Masih atau murid-murid Isa Al-Masih dimanapun sudah berada di Indonesia. Nah, saya tidak berkata Kristen, saya berkata murid-murid Isa Al-Masih. Karena yang kita rayakan hari ini adalah merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Jadi, karena itu saya tidak berkata saudara yang beragama Kristen. Karena bisa saja pengikut Isa Al-Masih agamanya bukan Kristen. Bisa saja. So, itu yang kedua. Dan hari ini tentunya sangat spesial sekali. Sekali lagi, dan ada 3 doa saya hari ini di hari yang sangat momen yang sangat spesial ini. Yang pertama doa saya adalah buat kesembuhan Indonesia. Nah, saya percaya ketika selama 1 bulan, 30 hari, bangsa kita, seluruh umat Muslim di Indonesia berpuasa 30 hari dan kemudian merayakan kemenangan hari ini. Kemenangan atas hawa nafsu, kemenangan atas kebencian, kemenangan atas segala dosa-dosa selama 1 bulan ini. Dan hari ini merayakan kemenangan itu. Idul Fitri merayakan kemenangan ini. Ya. Dan mengakhirinya hari ini dengan bermaaf-maafan. Minal aidin wal faidin. Di mana kita memberi maaf dan juga meminta maaf. Ya, Tuhan mengampuni. Dan pengampunan dari Tuhan itu menyembuhkan kita. Saat kita datang minta ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Dosa mungkin hoak di Facebook atau di Twitter, atau dosa-dosa dengan kata-kata gosip, memfitnah orang, menjelekkan orang lain, ya itu dosa. Dosa kepada Tuhan, kita perlu minta ampun sama Tuhan. Tuhan Maha Pengampun dan Penyayang. Dia berikan ampunan buat kita semuanya. Ya, apapun yang kita sudah lakukan, yang kita tahu itu menyakiti orang lain, ya dengan menyakiti orang lain kita juga sudah menyakiti Tuhan. Nah selain itu, supaya sembuh, kita memberikan maaf dan meminta maaf. Karena sebuah prinsip penting dalam Alkitab dikatakan dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16, hendaklah kamu saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Supaya kamu sembuh. Jadi tidak akan ada kesembuhan tanpa ada pengampunan. Dan juga tidak akan ada pemulihan hubungan tanpa ada pengakuan bersalah dan pengakuan memberikan maaf dan ampunan. Jadi, saya percaya betul sesuatu yang dahsyat terjadi atas bangsa kita di Indonesia. Ada kesembuhan hubungan. Kesembuhan hubungan antar partai, antar umat, antar agama, antar suku di Indonesia. Hari ini. Ketika kita dengan kerendahan hati meminta maaf dan memberi maaf. Dan itu sebuah kewajiban dan hukum dan keharusan meminta maaf dan memberi maaf itu. Ya. Jadi sesuatu yang dahsyat sedang terjadi di Indonesia. Ada kesembuhan hubungan dengan Tuhan, kesembuhan hubungan dengan sesama, dan yang akan berdampak kepada kesembuhan emosi, kesembuhan keluarga, kesembuhan hubungan suami istri, anak dengan orang tua, dan kesembuhan secara ekonomi saudara, maupun ekonomi bangsa kita. Tapi juga kesembuhan dari COVID. Ini kita percaya betul-betul hari ini jadi sebuah momentum. Ya, ada kesembuhan atas Indonesia dari pandemi ini. Dan saya percaya setelah Lebaran ini, Idul Fitri ini, akan terjadi penurunan demi penurunan yang drastis positif COVID, korban COVID di Indonesia. Saya mempercayai itu. Ada kesembuhan. Itu yang menjadi doa saya buat Indonesia dan buat saudara. Tapi yang kedua adalah momen yang sangat spesial, yaitu kenaikan Isa Al-Masih.
Kenaikan Isa Al-Masih. Bukan hanya Isa Al-Masih mati bagi dosa-dosa kita. Bukan hanya Isa Al-Masih mati menanggung memikul dosa sakit penyakit saudara dan saya. Dan memikul dosa sakit penyakit bangsa ini dan dosa bangsa ini. Dan kutuk bangsa ini. Tapi Isa Al-Masih dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang atas dosa. Dia menang atas kuasa maut. Menang atas sakit penyakit. Dia menang atas kematian dan atas segala kutuk. Dia menang. Dia bangkit. Tapi bukan hanya bangkit. Dia kemudian hidup dan menampakkan diri selama 40 hari. Jadi ada orang bangkit tetapi kemudian ya tinggal di dalam rumah saja, bangkit, bangun, arise gitu ya, awake. Tapi kemudian tidak kemana-mana. Tapi Isa Al-Masih dia bangkit, dia membuktikan dirinya selama 40 hari, menampakkan diri kepada muridnya, kepada semua orang, sekaligus kepada 500 orang, kepada murid-muridnya dan kepada banyak lagi pengikut-pengikutnya. Membuktikan bahwa dia hidup dengan berbagai macam tanda. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Tapi bukan hanya hidup, dia juga menampakkan diri. Dan saya berdoa hari-hari ini Tuhan menampakkan diri kepada bangsa kita Indonesia. Isa Al-Masih yang naik dan hidup dalam kemuliaan hari ini, dia menampakkan diri kepada bangsa kita Indonesia. Kepada saudara. Apapun agamamu yang sungguh-sungguh engkau mencari dia. Engkau sungguh-sungguh ingin hidup benar, sungguh-sungguh ingin mengenal Allah. Isa Al-Masih menampakkan diri kepadamu bahwa dia hidup. Bukan hanya dia menampakkan diri 40 hari. Hari ini kita pengikut Isa Al-Masih merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih naik ke surga. Dia hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya dalam kemuliaan, dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Dia raja di atas segala raja. Dan bukan hanya itu. Dia berjanji dalam Kisah Rasul 1. Dikatakan, mengapa kamu memandang dia seperti itu? Isa yang naik terangkat ke surga. Dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Nah, jadi Isa Al-Masih. Inilah harapan kita. Pengikut Isa Al-Masih. Bukan hanya kita percaya Isa Al-Masih bangkit mati bagi dosa kita, mengampuni kesalahan kita. Tapi juga kita percaya Isa Al-Masih sudah bangkit dari kematian dan menang atas maut, atas dosa, sakit penyakit, kutuk dan pandemi ini. Tapi Isa juga menampakkan diri bahwa dia hidup, membuktikan dia hidup. Bukan hanya itu, dia naik dan dia berjanji akan datang kembali. Dan teman-teman, saudara-saudara yang Muslim, tentunya pengikut Nabi Muhammad mempercayai ini dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih akan datang kembali sebagai hakim yang adil yang akan menghakimi seluruh dunia. Luar biasa. Dia berjanji akan datang kembali buat kita. Sebagaimana Isa Al-Masih naik, saudara juga akan naik. Naik, naik, dan naik dan tidak akan turun. Kau jadi kepala dan bukan ekor. Itu janji Tuhan. Naik dalam iman, naik dalam kasih, naik dalam komitmen, naik dalam pengharapanmu, naik secara ekonomi, naik dalam semua, dalam karirmu. Naik sebagaimana Isa Al-Masih telah naik. Dan yang ketiga tentunya yang sangat spesial juga di hari ini adalah bertepatan dengan besok, yaitu Israel merayakan kelahirannya sebagai sebuah bangsa. 14 Mei 1948 Israel lahir berdiri sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Kita tahu Israel sedang goncang hari ini antara Palestina dengan Yerusalem. Ya, apa yang sedang terjadi? Tuhan sedang mengerjakan rencananya digenapi bagi bangsa itu. Kita percaya, kita disuruh, dianjurkan, diperintahkan untuk berdoa bagi damai bagi Yerusalem. Pray for the peace of Jerusalem. Karena kita sedang ada di akhir zaman. Akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Karena itu kita berjaga berdoa, persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Nah, saudara, 10 hari ke depan saya akan setiap pagi jam 7 Facebook Live, saya akan mengajar khusus tentang pribadi Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini. Selama bagaimana murid-murid 10 hari menunggu di loteng Yerusalem, demikian juga selama 10 hari ke depan, kita akan belajar bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya mempercayai
untuk mujizat Tuhan, kuasa Roh Kudus betul-betul satu-satunya sumber kekuatan kita yang akan melengkapi kita untuk waktu-waktu ke depan di akhir zaman, di masa-masa yang sulit ini. Karena itu kita perlu dipimpin Roh, penuh dengan Roh, mendengarkan suara Roh, dan ini yang 10 hari ke depan kita akan belajar bersama-sama. Jangan lupa Facebook Live setiap hari selama 10 hari ke depan. Jam 7 pagi Facebook Live bersama dengan saya. Oke? Jadi kita akan ketemu besok pagi jam 7. Tuhan memberkati saudara. God bless you.